Di tengah raihan pertumbuhan pendapatan, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk justru membukukan penurunan laba bersih double digit per akhir kuartal 3 2025. Hingga akhir September 2025, laba bersih perseroan tercatat sebesar 104,27 juta dolar Amerika atau turun 22,17% secara year on year. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk meraup laba bersih sebesar 104,27 juta dolar Amerika atau 1,73 triliun rupiah per kuartal 3 2025. Laba bersih tersebut turun 22,17% secara tahunan dibandingkan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 133,99 juta dolar Amerika atau 2,22 triliun rupiah. Perseroan sebenarnya mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 4,19% secara tahunan menjadi 318,86 juta dolar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 306,02 juta dolar. Namun, beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya meningkat lebih tinggi, yakni 16,83% secara tahunan menjadi 140,21 juta dolar Amerika per kuartal 3 2025. Laba bruto perseroan pun turun 3,95% secara tahunan menjadi 178,64 juta dolar Amerika. Dari sisi pendapatan, perseroan meraup pendapatan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi area Kamojang sebesar 116,03 juta dolar per kuartal 3 2025. Kemudian PLTP area Ulu Belu menyumbang pendapatan 91,34 juta dolar, Lahendong 62,38 juta dolar, Lumut Balai 40,93 juta dolar, serta Karaha senilai 7,72 juta dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Kinerja gemilang ditorehkan emiten pertambangan milik konglomerat Prayogo Pangestu. Ya, PT Petrosi atau PTRO mencatatkan lonjakan laba hingga 141% di kuartal 3 tahun ini. Dan berikut laporan selengkapnya. PT Petrosi Tbk atau PTRO melaporkan laba bersih sebesar 6,93 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal 3 2025. Naik tajam hingga 141,87% dibandingkan periode sama tahun lalu. Pendapatan bersih perseroan juga meningkat 18,42% menjadi 603,84 juta dolar Amerika Serikat. Lonjakan ini mencerminkan peningkatan efisiensi dan perbaikan margin yang signifikan. Analis BRI Dana Reksa Sekuritas Abida Masih Arman menjelaskan, lonjakan laba PTRO didorong pergeseran ke kontrak dengan margin lebih tinggi dan penerapan Operation Excellence. Segmentasi Engineering, Procurement, Construction and Installation atau EPCI diprediksi menjadi mesin pertumbuhan baru dengan margin laba kotor antara 30 hingga 34%, serta dapat mendorong margin EBITDA konsolidasi hingga 22% pada 2026. Meski prospeknya cerah, PTRO juga dihadapkan pada risiko eksekusi dan pendanaan. Total liabilitas per September 2025 meningkat menjadi 1,12 miliar dolar Amerika Serikat. Namun para analis masih melihat potensi positif dengan rekomendasi beli dan target harga saham di level Rp10.000 per saham. Secara teknikal, saham PTRO dinilai masih dalam fase uptrend dengan level support 6.575 dan resistance 7.500 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Kinerja para penjualan atau marketing sales PT Putra Delta Lestari Tbk tertekan di sepanjang 9 bulan pertama 2025. Ya, perseroan mencatat marketing sales sebesar 626,4 miliar rupiah hingga kuartal 3 tahun ini atau baru sekitar 35% dari target tahun 2025 sebesar 1,81 triliun rupiah. Perolehan marketing sales perseroan berasal dari penjualan lahan industri seluas 18 hektar dengan sektor data center dan FMCG sebagai penyumbang utama. Selain itu perseroan juga mencatat penjualan lahan komersial seluas 0,7 hektar dan sejumlah unit rumah tapak di sektor hunian. Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan Perseroan Tondi Suwanto menjelaskan bahwa tren permintaan lahan tahun ini masih dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik serta kebijakan tarif resiprokal internasional yang menekan minat investasi asing. Selain itu, situasi politik di Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini juga disebut memiliki kontribusi terhadap sikap wait and see dari investor asing.
Meski demikian, perseroan optimistis mendapatkan ataupun dapat mengejar target marketing sales 2025 dengan dukungan pipeline lahan sekitar 75 hektar yang siap ditawarkan. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Abdul, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, untuk bursa-bursa utama Asia dibuka menguat dengan penguatan 1,77%, untuk Nikkei 225 di level 50.174, kemudian SCI Singapura dibuka menguat 0,4% di level 4.439, Kospi Korea dibuka menguat 2,11% ke level 4.024, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,28% di level 26.495. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Abdul. Pemirsa, ada 3 pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah ada BMRI dengan support di 4380, resistance di 4830 dengan rekomendasi buy. Kemudian juga ada Unilever dengan support di 2380, resistance di 2630, rekomendasi buy on weakness. Sementara ada Inet yang supportnya di level 276 dan resistance di 304 dan rekomendasinya adalah buy. Baik, sebelum kita bahas saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Abdul, pemirsa, saya ingin kemudian membahas sedikit mengenai bagaimana Anda kemudian melihat, Mas Abdul, terkait dengan sentimen dari pertemuan Trump dan juga Xi Jinping. Bagaimana hal ini kemudian menjadi fokus pelaku pasar di pekan ini, dan secara konsensus ekspektasinya seperti apa, Mas Abdul? Ya, kalau dilihat pertemuan di antara Trump dan Xi Jinping di sini kemungkinan akan berlangsung di bulan November ya, ketika memang ada tour dari Donald Trump ini ke ASEAN Summit dan juga ada KTT-AP. Tapi untuk probabilitas sebenarnya terkait dengan negosiasi di sini masih positif nih narasinya, di mana jika adanya negosiasi di antara Donald Trump dan China biasanya itu membuahkan hasil yang positif, meskipun di sana ada beberapa kebijakan yang disahkan. Sementara di sisi lain, kalau kita lihat juga IHSG saat ini juga pasar saham khususnya ini sudah kembali bullish, sehingga memang di sini terlihat optimisme terhadap narasi Donald Trump dan Xi Jinping ini akan berakhir positif nih pada akhirnya. Dan kemungkinan besar ini sudah terprice in dari kenaikan dari saham-saham perbankan, selain memang ada sentimen dari pemangkasan suku bunga The Fed seperti itu. Baik, artinya ada ekspektasi positif dari pasar sendiri, sehingga kemudian pasar memutuskan untuk kemudian bisa masuk ke dalam saham-saham berbasis perbankan begitu ya. Ini kemudian menjadi sebuah cerminan optimisme pasar terkait dengan sentimen global mengenai trade war jilid 2 begitu ya. Baik, kalau kita bicara mengenai lagi pergerakan dari IHSG ini tentu saja berkaitan juga dengan saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini, Mas Abdul. 3 penggerak utama dari IHSG kemarin ada Astra International, BBRI, juga ada BMRI. Bagaimana Anda melihat kemudian ini menjadi sebuah rotasi menuju sektor finansial dan juga otomotif yang berlanjut nampaknya sampai dengan tahun depan, atau Anda punya point of view lain? Oke, memang untuk saat ini IHSG ditopang oleh saham-saham blue chip yang sudah saya mention sebelumnya. Dan saat ini memang asing mulai masuk ke saham yang saya bilang blue chip, under value, dan juga akan membagikan dividen dalam beberapa bulan ke depan. Contohnya ada BBCA, dividen interim di bulan Desember, lalu ada Bank Himbara lainnya di awal tahun 2026, biasanya di awal tahun ada pembagian dividen setelah RUPS. Tapi di sini saya lihat bahwasannya kalau secara valuasi nih ya, per rasio dari saham-saham seperti Astra dan Bank Mandiri ini masih sangat under value dibandingkan dengan sektoralnya. Seperti saya ambil contoh, Astra di sini pernya di angka 8,5 kali, itu masih di bawah sektoral di 10,3 kali. Sehingga memang di sini investor melihat ada spread PE ratio yang bisa dimanfaatkan sebagai angka benchmark yang akan dimanfaatkan oleh investor untuk mengambil capital gain, sehingga ini yang bisa dimanfaatkan oleh investor domestik untuk bisa mengikuti foreign flow bagaimana pergerakannya di saham-saham yang ada di Indonesia. Selain itu juga hal ini divalidasi kembali bagaimana asing melihat atau asing bergerak di saham-saham konglomerasi, yang mana asing mencatatkan net sell di pekan lalu untuk saham konglomerasi seperti contohnya CDIA sebesar 121 miliar dan BRPT sebesar 118 miliar, sehingga sudah divalidasi oleh asing bahwasannya saat ini asing narasinya mulai kembali ke saham-saham
yang blue chip under value seperti itu, Mas. Baik, kita langsung ke saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda, Mas Abdul. Diantaranya adalah ada BMRI, Unilever, dan juga Inet. Tadi kita sempat menyinggung sedikit mengenai BMRI. Kita bahas spesifik mengenai support dan juga resistensinya. Seberapa menarik harga terakhir, Mas Abdul? Apakah kemudian harga terakhir bisa langsung masuk, atau lebih menarik kalau bisa masuk ke level support yang Anda rekomendasikan? Oke, baik. Yang pertama kita bahas BMRI terlebih dahulu ya. Di sini BMRI saya merekomendasikan buy, yang artinya saya merekomendasikan buy di harga opening sebenarnya. Karena kalau misalnya harga closing kemarin khawatirnya ada gap up, tapi di sini saya merekomendasikan buy dengan insight saya lihat bahwasannya ada potensi BMRI untuk menguji atau breakout dari resisten trendline-nya di level 4.550 yang diikuti dengan lonjakan volume dalam beberapa hari terakhir ya perdagangan bursa, at least 2 minggu terakhir ada lonjakan volume yang diikuti dengan akumulasi asing itu sejak kalau kita ambil dari hari Kamis saja, pekan lalu di tanggal 23 Oktober, itu asing mencatatkan net buy sebesar 1 triliun rupiah, sehingga ini bisa menjadi catatan penting untuk investor bisa ngembang mandiri. Nah, selanjutnya untuk saham Unilever, di sini saya merekomendasikan buy on weakness, tetapi memang untuk hari ini saham Unilever sudah naik tinggi ya, bahkan menguat lebih dari 8% per hari ini. Tapi di sini saya masih concern untuk Unilever bisa kembali ke atas level 3.000 semenjak memang katalis positifnya terkait dengan penetrasi dari peningkatan kinerja keuangan Unilever, di mana laba bersihnya di kuartal 3 melonjak 117%. Dan ini juga sejalan dengan bagaimana manajemen dari Unilever di reshuffle, sehingga ini bisa menjadi katalis positif jangka panjang untuk Unilever. Dan terakhir Inet, di sini saya merekomendasikan buy di harga openingnya. Tadi sudah gap up, tetapi di sini ada potensi untuk koreksi di bawah 288 sehingga bisa menjadi rekomendasi buy on weakness sebenarnya untuk Inet, karena melihat tekanan jual yang cukup tinggi dengan resisten yang sudah saya mention sebelumnya di 304 seperti itu.